Update dunia kripto 6 Desember 2021. Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko ya, bagi teman-teman yang terutama yang pertama ke video saya atau di channel saya. Saya di sini membahas mengenai makro ekonomi dan juga dunia investasi, terutama di spesifik di dunia kripto gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau diupdate terus mengenai dunia kripto, bisa like dan juga subscribe tentunya di channel saya, karena biasanya saya hampir setiap hari itu saya update gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di analisa kita yang kemarin gitu ya, saya bilang kan kemungkinan BTC itu bisa drop paling jauh itu ke 46.000 ya. Itu apa namanya maksimumnya gitu. Jadi memang sempat dropnya ke 47 ribuan gitu ya. Tapi naik lagi ya sideways di sini. Nah, kita untuk hari ini berarti kita akan lihat gitu kira-kira BTC ini kemana. Karena saya juga bilang hari ini market opening untuk semua market gitu ya, Asia, Eropa, Amerika. Jadi ini penentuan istilahnya arah BTC untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, kalau dari BTCD kemarin juga saya bilang kemungkinan akan naik. Nah, ini masih ada panahnya ya. Jadi sorry, ini panah yang baru tadi saya update di channel VIP. Kemarin itu masih di sini kan ya. Nah, saya bilang kemungkinan karena sudah tembus resisten, dia ngetes resisten di sini, jadi kemungkinan dia akan naik karena supportnya masih kuat di sini dan memang benar dia naik gitu ya. Nah, hari ini kita coba lihat terutama untuk di pasar Asia dulu nih. Nah, kita lihat yang paling gampang itu di pasar saham dulu. Karena pasar saham ini biasanya berbanding lurus biasanya gitu ya dengan kripto. Karena pasar saham ini juga termasuk high risk asset. Kalau kita lihat dari Jepang, Hang Seng dan juga Shanghai ini mix ya. Tapi memang ada lebih bearish. Kalau China memang agak sedikit berbeda biasanya. Nah, kalau kita lihat dari segi dari Hang Seng gitu dari Hong Kong, ini drop 1%-an sejak kemarin berarti dihitungnya ya Jumat. Nah, ini pun kalau kita lihat dalam 1 tahun berarti ini penurunan yang paling dalam. Nah, ini mungkin membawa sedikit kekhawatiran lah bagi investor saham. Walaupun kalau ditarik 5 tahun, wah udah disupport mungkin, tapi cukup ngeri ya. Kalau kita lihat per harinya, hari ini waktu pembukaan itu sempat turun, naik, turun lagi, ya mungkin di sini-sini lah ya, sideways. Karena kalau saham itu kan pergerakannya nggak terlalu volatil kayak kripto gitu. Kalau kita lihat dari Jepang, ini juga penurunannya nggak begitu besar sebenarnya 0,63, tapi juga cukup di bawah ya. Nah, kalau dilihat dari 1 tahun, kalau China memang agak berbeda. Jadi kalau dari sini kita lihatnya secara mayoritas berarti negatif ya, bearish. Oke, next seperti biasa kita lihat Fear and Greed Index. Nah, Fear and Greed ini sekarang turun lagi nih, jadi 16. Jadi extreme fear. Kalau kita lihat open interest dan juga funding rate, saya rasa nggak begitu banyak perubahan ya. Karena memang masih banyak wait and see, kemarin juga masih minggu gitu, ini juga masih pagi, jadi nggak ada fluktuasi yang seperti apa gitu. Ini per hari, kita lihat coba per jam, mungkin lebih menarik. Nah, masih sama ya, open interest-nya turun sekali, funding rate masih kemarin naik dan di sini saja, LTH SOPR juga flat lah. Nah, terus kita lihat ke whale flow. Jadi sudah akumulasi belum si whales ini loh. Nah, kemarin kan kita lihat kalau misalnya per hari ya pasti nggak begitu banyak perubahan. Tapi sepertinya agak naik ya. Kalau per jam itu nah lumayan kenaikannya. Jadi di sini ya lumayan lah. Tapi ini turun lagi nih di jam-jam terakhir. Nah, jadi ya kurang positif juga. Jadi whales juga masih ragu gitu.
Nah, sedangkan kalau kita lihat ada satu lagi data short term holder ya, SOPR. Jadi kalau yang LTH itu long term holder, nah ini short term punya. Nah, ini juga kelihatan bahwa short term holder ini kalau di bawah nol itu mereka loss dan mereka merealisasikan profitnya. Nah, kemarin itu berarti sempat mereka realisasikan profitnya gitu ya. Di sini gitu loh. Jadi apa namanya ini mereka ya jual gitu ya. Saya yakin juga banyak lah yang cut loss karena itu gitu. Jadi ya wajar lah walaupun ini sudah naik lagi ya kita harapkan nggak terjadi lagi lah karena kalau mereka panic sell yaitu kemungkinan juga buruk ya untuk market. Kalau untuk apa namanya sentimen market secara on chain itu sangat bearish. Exchange signal juga masih netral dan futures bearish. Ya seperti kita lihat tadi lah open interest itu ya kelihatan bahwa memang ya orang masih takut gitu. Jadi untuk sejauh ini kan kebanyakan bearish ya. Lalu dari gampangnya apa namanya dari sentimen, dari pasar saham, dari apa fear and greed segala macam ini mayoritas bearish. Nah, kita coba lihat secara teknikal. Berita saya nggak update karena memang nggak begitu banyak. Saya udah screening, nggak begitu banyak update gitu ya, karena mungkin mereka jam Amerika gitu. Jadi memang saya rasa volatilitas akan tinggi itu di jam-jam malam nanti. Jadi akan kelihatan lah arah kemana. Jadi hati-hati deh kalau nggak mau trading hari ini ya jangan dipaksa pantau gitu ya. Kalau satu harinya itu tetap masih bearish, 4 jam bearish, 1 jam bearish, 15 menit, oke lah, 15 menit ada buy, tapi ya itu yang jangka pendek punya. Oke, jadi dari segi teknikal kita lihat. Berarti sebenarnya kan kalau kita lihat semua ini kan sejauh ini bearish gitu ya. Jadi kita akan mengambil posisi secara objektif gitu ya. Kalau ini mungkin nggak begitu kelihatan, cuma kalau 1 jam mungkin lebih bagus. Nah, mengapa saya ambil 1 jam? Karena ini membentuk pola. Pola apa? Pola, coba kita tarik garis ya. Sini, dari sini, itu supportnya di sini, situ. Nah, ini pola apa kira-kira? Bagi yang tahu teknikal pasti sering lihat pola ini ya. Nah, ini sayangnya adalah bearish pennant. Nah, bearish pennant itu apa sebenarnya? Saya suka langsung Google aja biar teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Saya nggak buat-buat. Polanya sama nggak, bisa cek sendiri lah gitu. Nah, bearish pennant ini. Jadi ada kayak apa namanya tiangnya di atas, terus dia dalam segitiga ini ya, dalam pennant ini polanya, terus biasanya hasilnya turun, breakout gitu ya, atau breakdown saya suka bilangnya. Jadi begini kira-kira. Kalau dia masih ada di dalam triangle. Nah, ini begini ya. Tadi ada tiangnya bentuk apa namanya dalam posisi segitiga ini. Nah, kalau misalnya dia breakout ke sini ke atas, nah itu good sign. Makanya saya bilang 50.000 ke atas itu masih ada sedikit kelegaan gitu ya. Kalau misalnya dia tetap di sini itu sudah masih termasuk bearish gitu. Dan terutama kalau misalnya dia jebol ke bawah ya udah kemungkinan 46.000 kemarin. Nah, 1 jam ini sangat kelihatan. Kalau kita zoom out ke 4 jam, ya sama. Cuma diperkecil aja gitu ya. Nah, sama kan bentuknya, tapi nggak begitu ini aja, apa namanya, kelihatan jelas. Makanya saya zoom in di 1 jam. Nah, saya pun sudah mengambil posisi short sebenarnya ya. Cuma ini bukan nasihat keuangan segala macam. Jadi tolong Dior, karena saya juga bukan konsultan keuangan, lihat sendiri, kira-kira analisa sendiri, karena ya ini bisa tetap dua skenario ya. Kalau tiba-tiba dia breakout di pump gitu,
Ya bisa jadi berarti ini invalid gitu. Walaupun secara indikator hampir semua mayoritas itu tetap bearish untuk hari ini. Nah, jadi apa namanya? Hemat saya itu pasti turun gitu ya kira-kira. Kalau salah pun ya udah apa boleh buat. Apalagi kalau dia tembus di sini. Berarti patokan kecilnya itu di sekitar 48.400 atau 48.500 gitu. Kalau dia jebol ke sana, ya udah berarti kira-kira mungkin ke 46 ribuan. Nggak langsung gitu ya. Jadi jangan juga buru-buru langsung ambil posisi atau apa gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang secara mau ngelong atau mau cicil spot, itu tentu kita tunggunya di sekitaran sini gitu ya. Nah, balik lagi, saya ada sampaikan juga di Telegram kemarin di channel umum gitu, bahwa kemarin itu terjadi yang waktu nge-wick ke bawah sampai 41 ribuan ini, itu terjadi karena banyak long liquid atau long squeeze gitu ya. Jadi begitu orang panik sell, nah di sini itu banyak posisi long yang kena liquid. Liquid. Jadi ya semakin cepat gitu penurunannya. Makanya hitungannya paling sejam gitu ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah ini kemarin saya bilang bahwa penurunannya itu 21% ya. Coba kita cek sekitaran sini. Nggak jelas. Oh, dia ini ambil dari sini ya. Oke, kemarin kita ambil dari atas itu. Sampai support sini ya. 16%-an. Nah, cuman yang perlu kita lihat itu adalah kenaikannya. Nah, terus dia langsung recovery ke sini. Recovery-nya itu 13%-an. Jadi kalau teman-teman bilang, wah ini kan masih sedikit gitu, bisa bullish naik lagi, perlu diingat itu, kita ini udah recovery 13% dalam hitungan sejam loh ini berarti ya, satu candle doang. Nah, gitu. Jadi bikin week doang. Berarti banyak sekali orang yang mungkin antri di sini gitu ya, atau langsung panic buy gitu. Nah, itu juga sebenarnya tanda negatif menurut saya gitu, karena berarti kenaikan kita sudah cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat dari sini sampai ke maksimum kemarin, nah, sudah 18%-an kita recovery gitu ya. Jadi apakah kita bisa melanjutkan lagi, karena 18% itu cukup banyak ya uang yang masuk ke pembelian BTC ini. Apakah bisa tetap naik lagi? Ya tentu bisa saja. Nah, tentu patokannya makanya ini semakin kecil, Bollinger juga semakin kecil, semakin gampang kita ngelihatnya. Jadi mau ambil posisi juga sebenarnya semakin gampang gitu ya. Karena semakin nanti dia close candle, kalaupun dia sideways di sini, kan pasti nanti ada ujungnya nih, tinggal dia breakout kemana nih. Udah kelihatan banget, walaupun mayoritas indikator bearish. Nah, mungkin itu ya untuk kesimpulan hari ini. Tetap hati-hati ya, stay safe di market. Support kecil 48.400, 48.500. Resistennya di sekitaran ini 50.000 lah, lebih gampang ya. Sini juga tadi kalau mau gampang 48.000 lah udah. Terus support berikutnya di 46.000 dan ya ke bawah lah. Ya kalau kita semoga enggak lah. Saya takutnya yang dikhawatirkan itu ya ini. Waktu kemarin itu begitu posisinya sudah sampai ke sana langsung liquid banyak nih. Nah, cuma kalau dilihat open interest sama funding rate itu nggak begitu banyak ya perubahan, saya rasa belum banyak orang yang ngelong kalau dilihat dari data itu. Jadi kemungkinan liquidnya nggak separah inilah. Tapi kalau turun mungkin bisa panic sell turun secara organik. Nah itu lebih menyedihkan ya. Jadi nggak nge-weak. Tapi paling nggak kita bisa ada waktu lah kalau misalnya mau out ke atau mau nge-short ke atau apa gitu ya. Nah, itu kira-kira jadi dari BTC itu hati-hati hari ini, terutama untuk di jam Amrik ya. Nah, ini juga dominasi sudah mulai naik. Jadi kalau misalnya BTC turun dominasi naik, ya itu out-nya berdarah-darah gitu ya. Cuma memang ini masih jauh lah, seperti saya bilang ya. Kecuali dia misalnya tiba-tiba naiknya itu ngepam tembus ke berapa gitu. 45 itu udah bahaya sebenarnya. Nah, waktu itu kita pernah dominasi tinggi banget itu ya sekitar itu. Ya di sini-sini gitu ya. Dari sana turun terus.
Nah, sekarang pun masih sideways di sini, jadi masih oke lah untuk alts, walaupun ya banyak juga yang sudah berdarah-darah, malahan ada di posisi waktu Mei gitu ya. Nggak perlu disebut lah itu alt apa contohnya. Oke, jadi semoga ini apa namanya memberikan gambaran ya kepada teman-teman, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk rekomendasi seperti biasa. Jadi ini cuma seperti edukasi atau hiburan aja gitu ya, supaya teman-teman juga bisa ada gambaran kira-kira market kemana. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen ya. Terus juga share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman lihat apa namanya video ini cukup berguna gitu ya. Jadi banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih.